Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana yang pertama ada Habib Taufik ditanya oleh jamaahnya tentang nasab habaib yang mana kata Kiai Iman itu terputus. Mohon disimak tanggapan dari Habib Taufik ini ya. Dan sebelum itu kita akan melihat video bahwa orang ini ya, intinya kita suruh mencintai habaib, khususnya warga NU ya. Dan orang ini ditipu oleh oknum Habib ya. Mohon disimak sampai akhir. Kita ke videonya. Habaib ini ajaran ulama-ulama NU. Peluang ini pun masih dipakai, Pak, menciptakan oknum-oknum habaib untuk mengacur leburkan NU, menghina ulama NU, menghina Gus Dur dan sebagainya. Ini boneka nih, boneka nih. Kita betul-betul memposisikan Ahlul Bait itu sebagai posisi tertinggi. Kita sepakat itu. Karena ini bagaimanapun kita harus membangun kecintaan kepada Rasulullah lewat penghormatan terhadap para dzurriyyahnya. Tapi soal moral lain lagi, Pak. Meskipun Habib kalau bajingan ya bajingan aja. Ini mohon maaf, Pak, ini persoalan moral manusia. Kalau kita kemudian benci kepada orang yang melakukan penipuan tapi dia Habib, ya kita benci kepada kelakuannya, bukan kepada Habibnya. Saya ditipu berkali-kali, Pak, sama Habib karena saking takdimnya. Wallahi, batu cincin lah, apalah. Dikatakan ini blue safir, ahli ini, wallah asli ini. Ternyata beling, Pak. Jatuh di kamar mandi, prang, beling. Dari botol. Jadi kalau saya kemudian berusaha memerangi Wahabi, bukan karena perbedaan keyakinan, bukan. Silahkan menggunakan paham Wahabi itu sepanjang tidak mengkafir-kafirkan orang yang berbeda. Karena apa? Picu dari bangkitnya terorisme adalah ketika dia sudah menganggap orang yang berbeda itu adalah orang-orang jahiliyah yang halal darahnya. Mengharamkan ini, mengharamkan itu, mengharamkan bank dan sebagainya. Bank konvensional ini haram, orang kerja di bank dipaksa keluar karena ini riba dan sebagainya. Jualan habatus sauda aja, jadi tukang ojek aja, GoPay apa segala macam. Gimana? Padahal, Pak, uang kertas yang dipakai jual beli tiap hari ini produknya bank. Kalau naik haji mereka naik pesawat nggak ada yang dibeli kontan, Pak, itu nyicil pakai bank berbunga semua. Kita kan tahu ini, orang-orang NU kan tahu bahwa fikih itu adalah tabiut tabiun, menurun. Kalau di atasnya haram sampai ke bawah ya haram terus. Ini enggak, duitnya kertasnya itu, duit kertas itu dipakai setiap hari oleh kelompok ini lalu mengharamkan bank. Munafik namanya. Ustaz, bagaimana kita menanggapi tentang isu yang terkait yang tersebarnya yang dimana terputusnya dari nasab Sada Bani Alawi ini, yang dimana kita sebagai terputusnya nasab Bani Alawi ini, yang dimana kita sebagai pecinta kadang kita terasa sakit hati, Ustaz, terhadap ucapan itu. Bahkan ada ucapan para ulama yang membenarkan pernyataan tersebut ini. Bagaimana? Apa ulamanya yang benar? Sekelas apa ulamanya? Oh, Ustaz. Ya itu kan. Udah itu aja pertanyaannya. Sama yang kedua, Ustaz, bagaimana Ustaz hukumnya sumpah yang dimana sumpah itu dibuat atas nama Allah atau kitab Al-Quran, akan tetapi dia juga memberikan konsekuensi seperti apabila ucapannya ini salah maka dia akan mati, dan apabila ucapan orang ini benar maka apakah bisa disebutkan bahwa ucapan orang ini benar kayak gitu, Ustaz? Jazakumullah. Halafu. Ulama itu siapa? Sekelas siapa gitu. Lah kita nih kadang-kadang mengatakan ulama. Ulama yang mana? Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang menyatakan misalnya Imam Syafi'i berkata A, kemudian dia menyatakan Imam Syafi'i itu keliru, ulama? Hah? Misalnya ada misalnya mengatakan Imam Nawawi itu adalah keliru, yang benar itu begini, penemuan saya adalah begini, itu ulama? Ya enggak. Ahli nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu tersambung, kemudian ada orang pakai serban menyatakan itu enggak tersambung, terbukti begini-begini, ulama? Ya malas. Paham ya? Itu bukan ulama, ulam filma.
Ini bukan ulama, ada apa diladeni? Masa ulama? Udah jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa yang diomongin. Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar, paham deh? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Mari ngono omongannya ngelantur. Paham ya? Ini jangan minum obat ini profesor goblok, ini profesor keliru penelitiannya, yang benar itu ini apa ya, ini sandal ini makan ini bener ini, mau percaya kita, wah ini hebat, ini berarti lebih hebat daripada profesor. Iya, monggo aja kalau Anda mau ngikuti gitu. Udahlah, nggak usah karena itu ya inilah. Kalau sudah menghadapi fenomena begini, Anda harus jadi cerdas. Sopo ngidak kerungu belas sih, ndak ketok belas ini. Modelnya aja juga bukan model ulama kok, betulnya. Omongannya bukan begitu kok ulama. Nah, karena itu udahlah, nggak usah ente bingung dan nggak usah dilihat. Ada apa kamu lihat, kamu bingung karena PTB. Paham ya? Nah, jadi nggak usah bingung ya. Jadi ini permasalahan. Jadi karena itu saya ini juga heran, kok banyak orang tanya masalah ini. Loh, kok aku takut bingung dengan omongannya orang begini, ini buat apa begitu loh. Ya nggak usah direken. Jadi jangan kamu anggap orang yang tidak menjawab itu adalah kalah ilmu. Anda ya gara-gara ngelantur nggak dipakai, tidak dilateni gitu loh, nggak dilateni, percuma nanti. Percuma. Anda lihat bagaimana, nggak nunggu habaib hatta kiainya sekarang dilama ya, nggak Kiai Miftahul Akhyar itu orang alim, itu orang alim, itu orang tawadhu, itu orang baik itu. Nggak usah diladeni sudah ya, nggak usah diladeni. Lihat aja nanti apa hasilnya. Ini sudah sumpah kalau saya akan mati itu dan ini. Emangnya kalau nggak dimatikan ini bener? Saya mau tanya, apakah yang membunuh Zainal Ali itu lebih hebat daripada Zainal Ali yang dibunuh? Apakah yang bunuh Zainal Umar, Zainal Utsman itu lebih hebat daripada yang dibunuh? Apakah Yazid itu lebih hebat daripada Zainal Hasan dan Zainal Husain? Karena dia yang menjadi penguasa? Enggak. Kadang-kadang Allah itu innallaha la yumli lidzalim. Allah itu bisa memanjakan orang yang zalim. Tapi hatta idza akhadahu lam yuflithu, tapi sekali turun adab Allah nggak ada sisanya itu orang, nggak ada sisanya itu orang. Ini bukan hal yang baru, ini nih banyak kita dari dulu. Ini habaib ini enggak sudah pengalaman di gini, nggak ada masalah. Ini di medsos saja loh, di medsos, tahu di medsos. Misal tak kasih gambaran. Di medsos itu ada laskar apa itu paham ya? Macam-macam. Ketika diusir, mana laskarnya? Ketika diberhentikan, diusir sama orang-orang itu, mereka ada yang marah. Mana laskarnya, mana ada? Ada orang 10-20 dikaini laskar. Itu medsos namanya. Karena itu nggak usah ribut, nggak usah bingung, tenang aja. Ente hadir majelis, ente maulid, ente itu mereka mau bicara itu, nah ini kelas biar sudah. Karena semuanya udah tes. Lo katanya takut tes DNA, takut rungkat lo ya? Bukannya takut, cuman emang ada di dunia ini orang yang tes DNA terus diakuin keturunan Rasulullah. Loh, emangnya nggak ada? Yang kedua ya, ada nggak satu aja lembaga nakobah internasional atau pencatat nasab internasional yang melakukan isbat nasab lewat tes DNA jarak jauh? Emangnya nggak ada juga? Terakhir ya, ada nggak satu aja lembaga fatwa yang menghalalkan isbat nasab melalui tes DNA jarak jauh di dunia ini? Oh iya, nggak ada, nggak ada.
bahkan seluruh ulama ahli fatwa di dunia sepakat mengharamkan menetapkan nasab seseorang menggunakan tes DNA. Sepakat nih. Jadi orang-orang sebagian yang tidak terpelajar kemudian percaya bahwa tes DNA bisa menvalidasi nasab orang, itu hanya karena kebohongan yang berulang-ulang yang disampaikan oleh media sosial. Katanya Said di Nusantara semuanya udah tes DNA dan hasilnya J1, Gus. Jangankan J1 Mas Eding, Z1 pun akan kita terima, C1 pun akan kita terima selagi benar-benar dikonfirmasi oleh para ulama dan orang-orang yang pakar di bidangnya. Kalau dikatakan Timur Tengah contohnya memvalidasi nasab orang harus menggunakan tes DNA, maksudnya Timur Tengah yang mana? Orangnya siapa? Dan apakah ada konsensus ilmuwan yang mengatakan bahwa orang ini nasabnya sambung kepada Nabi dengan hasil tes DNA? Dari mana sampelnya dong? Dari kerajaan Jordan, Gus. Jadi ini keturunan Rasulullah apa keturunan Raja Jordan, Ding? Wah, gue kayaknya kemakan fitnah YouTuber nih, Sa. Nah, kan YouTuber-YouTuber yang lo tonton itu pada ngaku keturunan Rasulullah SAW yang asli. Lu mintain aja tes DNA mereka. Ada nggak satu aja lembaga nasab internasional yang ngakuin tes DNA jarak jauh yang mereka lakukan? Wah, malu gue, Sa. Mending kita jalin ukhuwah aja deh. Yang penting Saling mencintai karena Allah. Mau belajar agama mendapatkan nafsu kamu. Saudara, nafsu ini adalah penghalang utama untuk sampai kita kepada Allah. Musuh utama kita itu bukan setan, bukan orang kafir, tapi nafsu yang ada di tubuh kita. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, ada aduhika nafsuka allati baina jambaik. Musuh kamu yang paling utama, musuh yang ada di tubuh kamu. Kalau kita mendapatkan ular berbisa di muka kita, cara kita menyelamatkan diri, kita mundur ke belakang. Kalau ular di belakang kita, cara kita menyelamatkan diri, kita maju ke depan. Kalau di sebelah kanan kita, kita bergeser ke kiri. Kalau ularnya di sebelah kiri kita, kita bergeser ke kanan. Tapi kalau ular itu ada di dalam tubuh kita, itu yang repot, saudara. Karena itu nafsu itu ada di dalam tubuh kita. Ketika kita bisa menjinakkan nafsu kita, dan nafsu kita ini akan menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang bisa terkendali, maka itulah menjadi keuntungan waktu kita. Tapi ketika nafsu kita ini masih bangkit, masih kuat, maka jangan berharap dengan nafsu kita, kita akan menjadi orang yang sukses dalam kehidupan ini. Para aulia Allah, mereka di dalam wusul ilallah mentahdzib nafsunya, mentarwid nafsunya, betul-betul dikalahkan, dijatuhkan itu nafsu, sehingga mereka tidur sekedar, makan sekedar, pakaian sekedar, minum sekedar, tapi sholat tidak sekedar istimewa, baca Quran tidak mau sedikit banyak, berzikir selalu tidak pernah ia tinggalkan. Kalau sudah demikian, maka orang akan bisa lusul ilallah subhanahu wa ta'ala. Mata kanatin nafsu hayya, mata kanat nafsul mar'i hayya fahuwa hayya. Kapan nafsu manusia tadi itu masih hidup, maka orang akan bisa menjadi ular yang berbisa, saudara. Kalaupun ceramah akan menebar fitnah. Kalaupun dia mengajar akan mengajarkan ilmu hilah. Kalaupun dia tadi itu menjadi orang yang mempunyai jabatan, dia akan menjadi orang yang dolim. Kalaupun dia menjadi orang bisnis, dia akan menjadi orang yang serakah dan seterusnya. Ketika nafsu hidup, maka itu akan menjadi manusia yang jahat, saudara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan atau ceramah dari
Habib Taufik, yang mana beliau menjawab sebuah pertanyaan dari seseorang jamaah yang lagi ngaji ya. Beliau menyatakan bahwa gak usah didengerin, kita ngikutin ulama-ulama yang terdahulu aja yang udah terbukti keabsahannya atau ya alhamdulillah udah terpercaya gitu. Beda dengan ulama-ulama ya sekarang itu siapa, seperti Kiai Imad itu ya. Ya intinya gitu, beliau menyatakan ya ikuti ulama yang ini apa ya, yang udah diakuin ya gitu oleh dunia juga ya, seperti apa ya, Syekh Nawawi seperti itu ya, bahwa ya Habib itu cucu Nabi Muhammad SAW. Kita doakan Habib Taufik sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan tadi juga ada Kiai Gus Islah Nahrawi yang mana beliau mah hanya ditipu oleh oknum yang mengaku-ngaku Habib ya, bukan ya istilahnya memanfaatkan nama Habib ini untuk menipu umat ya. Sungguh miris sih. Kita doakan yang nipu kayak gitu ya dibalas dengan setimpal ya. Intinya itu hanya oknum, dan yang aslinya mah itu enggak seperti itu ya. Ya akhlak baik yang aslinya mah ya. Ya kita doakan semoga para habaib yang benar Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Dan bapak-bapak, ibu-ibu semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.